Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Julmairita dari kelompok 14 yang terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Cynthia adalah Fitri, yang kedua Aulia Putri Nabila, dan yang ketiga saya Sri Julmairita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengapresiasi realitas sosial dalam karya prosa fiksi, yaitu yang pertama hakikat karya sastra sebagai cerminan realitas sosial, yang kedua yaitu karya sastra sebagai fenomena estetik dan fenomena sosial, yang ketiga yaitu relasi antara karya sastra dan realitas sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu hakikat karya sastra sebagai cerminan realitas sosial. Menurut Taufik Abdullah tahun 1991 bahwa karya sastra sebagai salah satu bagian karya seni bukanlah suatu benda mati atau artefak yang statis, tetapi adalah suatu yang hidup secara terus-menerus, berlangsung dalam ruang dan waktu. Ia merupakan suatu sistem konvensi yang penuh dinamis. Oleh karena itu, untuk mengungkapkan karya sastra sebagai karya seni diperlukan medium yang disebut dengan bahasa. Bahasa dan seni selalu bergerak antara kedua kutub dan berlawanan, yaitu kutub objektif dan kutub subjektif. Dengan demikian, karya sastra merupakan tanggapan seseorang sastrawan terhadap dunia di sekitarnya, atau realitas sosial. Pembaca yang sedang menghayati sebuah karya sastra, sebenarnya ia melakukan dialog, yaitu dialog antara pembaca dan karya sastra itu sendiri. Dalam melakukan dialog antara keduanya terjadi pembauran yang bersifat dinamis. Dari proses pembauran inilah lahir sebuah nilai yang unik dan kompleks, serta tidak akan muncul kalau keduanya, pembaca atau karya sastra, tidak saling memahami. Proses yang terjadi adalah proses dialog antara subjek dan objek. Pembaca berperan sebagai subjek dan karya sastra sebagai subjek. Menurut Arif Budiman tahun 1976, sebagai subjek, pembaca di hadapan karya sastra dilatar belakangi oleh berbagai macam pengalaman pribadi dan pengalaman sosial budaya yang kompleks. Sedangkan di pihak lain, karya sastra sebagai objek merupakan tanggapan pengarang atau penciptanya terhadap realitas sosial masyarakat. Sebagai pencipta, pengarang juga mempunyai banyak pengalaman subjektif. Oleh karena itu, memahami diciptakan oleh pengarang. Dalam hal ini, karya sastra bukanlah suatu yang sederhana, sesuatu yang selesai atau tuntas yang hanya mempunyai satu kemungkinan tafsir saja, tetapi ia adalah ekspresi seluruh kehidupan si pengarang. Dan karena itulah, karya sastra adalah sama kompleksnya seperti manusia itu sendiri. Ditinjau dari sudut pandang pengarang terhadap realitas sosial yang diwujudkan dalam bentuk karya sastra, dapat diperoleh satu konklusi bahwa karya sastra merupakan pembayangan atau pencerminan realitas sosial suatu kelompok masyarakat tertentu. Karya sastra yang dihasilkan pengarang merupakan karya yang kompleks karena ia berada dalam jaringan-jaringan sistem nilai dan masyarakat. Seorang kritikus Marxis yang berkembangkan Hongaria, George Lukács, yang telah mengungkapkan teorinya tentang pencerminan, mengatakan bahwa sastra sebagai pencerminan masyarakat tidaklah hanya sekedar merekam kenyataan bagaikan sebuah foto, tetapi melukiskan kenyataan dalam keseluruhannya. Aspek yang terpenting dalam kenyataan sosial adalah masalah kemajuan manusia. Seorang pengarang yang melukiskan kenyataan sosial dalam keseluruhannya tidak dapat mengabaikan masalah tersebut dan harus mengambil sikap terhadap masalah itu. Ia harus melibatkan dirinya sendiri. Materi yang kedua yaitu karya sastra sebagai fenomena estetik dan fenomena sosial. Ada dua kelompok pandangan yang saling berseberangan mengenai fenomena estetik dan fenomena sosial dalam karya sastra. Kedua kelompok yang saling berseberangan ini adalah kelompok formalis dan kelompok marxis. Kaum formalis memandang teks sastra atau karya sastra sebagai fenomena estetik. Maksudnya adalah teks sastra dipandang sebagai sesuatu yang otonom, yang lepas dari masyarakatnya. Oleh karena itu, pemahaman sebuah teks sastra yang harus diperhatikan adalah struktur estetiknya, seperti alur, latar, penokohan sebagai fakta cerita, dan sudut pandang serta gaya bahasa sebagai sarana cerita. Kaum ini tidak mempedulikan meskipun dalam perkembangannya teks cerita telah mengalami perubahan, memandang bahwa karya sastra sebagai fenomena sosial. Oleh karena itu, kelompok Marxis masyarakatnya bahwa untuk memahami suatu karya sastra tidak bisa melepaskan diri dari masyarakatnya. Untuk menjabatani kedua paham atau pandangan formalis dan Marxis yang berseberangan tersebut, Jausus pada tahun 1982 menjelaskan bahwa kaum formalis dan Marxis menjelaskan teks sastra dari dimensi yang erat kaitannya, baik dengan sifat estetik karya sastra maupun dengan fungsi sosial karya sastra, yaitu dimensi resepsi karya sastra dan pengaruhnya. Oleh karena itu, Jaus menyarankan bahwa sebuah teks sastra harus disikapi dari dimensi sosial dan sifat estetiknya dalam konteks pembaca. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kaum formalis memandang karya sastra sebagai fenomena estetik.
Sedangkan kaum Marxis memandang sastra sebagai fenomena sosial. Adapun Jaus memandang teks sastra dari kacamata resepsi sastra yang erat kaitannya dengan sastra sebagai fenomena estetik maupun sebagai fenomena sosial. Theo dari Kalman memandang karya sastra sebagai fenomena estetik dan juga sebagai fenomena sosiologis. Adapun materi yang ketiga yaitu relasi antara karya sastra dan realitas sosial. Bertolak dari dasar pemikiran bahwa karya sastra sebagai fenomena estetik dan juga sebagai fenomena sosiologis, maka dapat diasumsikan bahwa sosiologi karya sastra adalah studi tentang hubungan antara sastra dan realitas sosial yang diawali dengan analisis struktur. Yang menjadi problem adalah bagaimana bentuk hubungan antara sastra dengan realitas sosial itu meliputi hubungan antara pengarang, karya sastra, masyarakat, dan pembaca. Faruk Hatte tahun 1988 menyebutkan bahwa hubungan antara sastra dengan realitas sosial merupakan hubungan dialogis tak langsung. Oleh karena itu, untuk menjelaskan hubungan antara keduanya adalah melalui dimensi pengarang yang memproduksi karya sastra yang merupakan tanggapannya terhadap realitas sosial yang ia hadapi. Sehingga yang terjadi di sini adalah hubungan dialogis antara tak langsung antara pengarang dengan realitas sosial. Bertolak dari pemikiran Faruk itu dapat diambil suatu pemahaman bahwa karya sastra perlu diposisikan dalam keberadaannya antara existing in between. Maksudnya adalah karya sastra hanya dapat menjadi nyata manakala ia dilihat keterkaitannya antara pengarang dengan lingkungannya, atau hubungan antara realitas imajinatif, realitas dalam teks sastra dengan realitas objektif atau masyarakat. Inilah yang menjadi objek kajian sosiologis sastra. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang bernama Aulia Putri Nabila dan Cynthia Adela Fitri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Nabila dengan NIM 19016077. Saya dari kelompok 14 akan menjelaskan mengenai hubungan peranan sosial dan implikasinya terhadap struktur intrinsik karya sastra. Nah, berbicara mengenai peranan sosial, hal ini tentu saja berhubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kehidupan manusia. Tindakan ini dapat dimaknai ke dalam dua konsep. Yang pertama, ada tindakan manusia yang ditujukan pada dirinya sendiri. Tindakan ini disebut sebagai tindakan atau motif libidinal. Adapun bentuk dari tindakan ini yaitu seperti mimpi dan tindakan-tindakan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kejiwaan seseorang. Yang kedua, ada tindakan manusia yang ditujukan kepada orang lain. Tindakan ini disebut sebagai tindakan berarti. Adapun bentuk dari tindakan ini yaitu seperti aksi yang signifikan. Maksudnya adalah aksi ini dapat dimanfaatkan dalam hubungan sosial tertentu yang pastinya bermanfaat bagi orang lain sekaligus sebagai subjek yang bertindak. Nah, bersamaan dengan itu, hal ini berkaitan dengan kualitas dan kuantitas hubungan sosial yang dapat dihasilkan melalui orientasi subjek secara terus-menerus terhadap gejala-gejala di sekitarnya. Subjek ini nantinya dapat dikenal melalui nama, status, peran, jenis kelamin, agama, dan berbagai identitas lainnya yang berusaha untuk menerjemahkan eksistensinya dengan tujuan agar orang lain memahami kehadirannya. Berbicara mengenai hubungan sosial, perlu ditegaskan bahwasanya sistem antar hubungan ini sebagian terjadi diakibatkan karena adanya interaksi subjek aku. Hal itu disebabkan karena dalam subjek aku, individu dapat terlibat secara total, yaitu dengan menggunakan mekanisme peran-peran sosial. Melalui eksistensi ini, nantinya individu dapat hadir ke dalam perspektif orang lain, serta masuk ke dalam sistem perbandingan, bukan permainan. Keterlibatan identitas aku sebagai keterlibatan sosial sesungguhnya memiliki kaitan yang erat dengan identitas bahasa sebagai paralel dan language. Sebagai subjek yang bertindak, khususnya subjek kreatif, individu memahami gejala yang disesuaikan dengan pemahaman orang lain. Pemahaman seperti ini dapat dicapai melalui objektivitas dan internalisasi, artinya dikembangkan melalui cara-cara pemahaman. Sistem jaringan peranan status dalam struktur sosial ini menggandakan terjadinya saluran-saluran informasi dalam proses interaksi dengan tujuannya masing-masing. Setiap aksi yang ditampilkan individu tentunya menimbulkan reaksi guna sesuai dengan sistem harapan peranan sebagai bentuk dari kegiatan berkomunikasi antara satu sama lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwasanya analisis dari unsur hubungan sosial ini tidak ditujukan kepada unsur-unsur fisik dan personalitinya saja, melainkan pada eksistensinya kepada peranan tokoh.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai institusi sosial dan implikasinya terhadap struktur intrinsik karya sastra. Sebagai salah satu aparatur sosial, institusi ini justru menduduki struktur kategori yang paling tinggi dan yang paling luas. Hal itu disebabkan karena institusi mensubordinasikan dan sekaligus mengorganisasikan hampir seluruh aparatur sosial yang lain. Ciri-ciri institusional sastra ini sangat jelas apabila dikaitkan dengan kecenderungan manusia untuk bertindak pragmatis dan efisien dalam mencapai satu tujuan. Cara yang paling mudah yaitu dengan melakukan aktivitas secara berulang-ulang, sehingga tanpa disadari tujuan yang dimaksudkan dapat tercapai. Sebagai institusi, di samping mempertahankan dan memelihara gejala dalam formasi tipe-tipe, karya sastra juga bertujuan untuk melegitimasikan institusi yang diterima melalui tradisi dan konvensi. Dengan kata lain, institusi ini mengarahkan pada peta pemahaman terhadap karya sastra sebagai gejala sosial sekaligus menolak dua kecenderungan utama dalam posisi paradoksal, yaitu di satu pihak karya sastra sebagai gejala yang otonom, di pihak lain karya sastra sebagai refleksi. Untuk menentukan ciri institusi bahasa, kita secara langsung dapat membedakan bahasa menjadi dua, yaitu bahasa sebagai sistem dan bahasa sebagai institusi. Selain itu, bahasa sebagai institusi dalam hal ini juga melibatkan dua variasi, yaitu dialek sosial dan register. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai institusi sastra pada akhirnya memaparkan dan mengembangkan keseluruhan warisan kultur yang terkandung dalam struktur sosial. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Perkenalkan, nama saya Cynthia Alfitri. Saya akan menjelaskan tentang teknik mengapresiasi realitas sosial dalam karya sastra dan model mengapresiasi realitas sosial dalam karya sastra. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teknik mengapresiasi realitas sosial dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, menurut Damono, ada dua teknik yang dapat kita lakukan dalam menganalisis karya sastra sebagai cerminan realitas sosial. Yang pertama, analisis dimulai dengan teknik pemahaman latar sosial atau lingkungan sosial untuk masuk kepada hubungan sastra dengan faktor-faktor di luar sastra seperti tercermin dalam karya sastra. Teknik ini melihat faktor sosial yang menghasilkan karya sastra suatu kurun tertentu. Dengan menggunakan teknik ini berarti kita melihat faktor sosial sebagai mayor dan faktor dan karya sastra sebagai minornya. Maksudnya adalah teknik ini bergerak dari sosiologi untuk lebih memahami faktor-faktor sosial yang terdapat di dalam karya sastra. Teknik kedua, teknik analisis dimulai dari teks sastra dan mengukuhkan faktor-faktor sosial yang ada di dalamnya. Kemudian menguji kepada faktor sosial masyarakat yang menjadi topik pembicaraan. Teknik ini mengutamakan teks sastra sebagai fenomena utama, bahan utama analisis atau mayor analisis, dan fenomena sosial masyarakat sebagai minornya. Teknik yang dipergunakan dalam telaah sosiologi saat ini analisis teks sastra untuk kemudian dipergunakan memahami lebih dalam lagi fenomena sosial ada di luar teks. Yang kedua, model mengapresiasi realitas sosial. Dalam kajian sosiologi sastra ada dua model yang dapat digunakan. Yang pertama, model yang mendasari realitas sosial sebagai mayor dan teks sastra sebagai minornya. Yang kedua, teks sastra sebagai mayor dan realitas sosial sebagai minornya. Teknik kedua, model kedua, model kajian sosiologi sastra itu dapat diimplementasikan dalam pembelajaran apresiasi sastra. Untuk kepentingan model apresiasi yang diterapkan, model yang kedua bagusnya. Model yang diterapkan ini bukanlah satu-satunya model yang mengapresiasi sastra, tapi hanya merupakan salah satu modelnya. Model ini bertolak belakang dari asumsi bahwa menghubungkan karya sastra dengan masyarakat bukan berarti harus mengabaikan data-data struktur karya sastra. Penyelidikan awal tetap bermula dari pengamatan data-data struktur
karya sastra. Kemudian data yang ditemukan dari struktur itu harus diuji, dinilai, dan diproyeksikan dalam masyarakat. Berdasarkan asumsi tadi, disusunlah tahap kerja modul apresiasi sebagai berikut. Yang pertama, penginventarisan data-data karya yang meliputi penentuan latar, penentuan peran tokoh, hubungan antar peran, penempatan masalah berdasarkan hubungan antar peran. Yang kedua, penyelidikan norma-norma yang diungkapkan dalam karya sastra, sekaligus dalam hal ini menyelidiki kenyataan realitas objektif melalui anggota masyarakat yang sepadan dengan peran-peran tokoh yang ada di dalam karya sastra. Dan yang terakhir, penyelidikan hubungan permasalahan karya sastra dengan norma-norma realitas objektif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan sekian dulu penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah dan khilafnya, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.